Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Harus ya. Nah, di episode kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai seni rupa di era digital. Gimana sih seni rupa ini di era digital? Nah, kita akan bahas bersama dengan pakarnya, yaitu Bapak Riswanto, seorang praktisi seni. Halo Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat itu. Alhamdulillah sehat. Hari juga tidak terlalu panas. Oh iya, gitu. tetap bersemangat tapi kan Pak ya? Masih. Tentu. Harus itu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, Bapak Riswanto ini kan adalah seorang praktisi seni nih. Bapak aslinya dari mana, Pak? Asli saya dari Jawa Tengah, dari Oh, di Jawa Purworejo, Tengah. Purworejo Kedu gitu kan. Tapi begitu besarnya atau setelah lulus SLTA saya merantau ke Bengkulu, hidup sampai di Bengkulu, perjuangannya di Bengkulu inilah. Di Bengkulu. Iya. Kenapa milih Bengkulu nih, Pak? Kan banyak tuh kota tuh provinsi di Indonesia. Kenapa harus memilih Bengkulu? Kebetulan mungkin selera ya. Oh, Selera saya masih yang alami, Lebih asri artinya lebih gitu ya. asri. Jadi kalau di kota-kota seperti metropolitan itu terasa sumpek gitu. Bosen jadinya ya. Saya untuk alam saya masih suka hutan, masih suka laut gitu. Itulah makanya Jangan-jangan bertahan Bapak di Bengkulu. anak PA dulu ya? Anak pecinta alam dulu? Pecinta alam asli gitu. Oh, wow. Berarti pendidikannya juga di Bengkulu ya Pak ya? Pendidikan saya sampai SLTA saya di Jawa. Cuma saya kuliah di Bengkulu, di Unip waktu itu. Jurusan bahasa Inggris gitu kan. Nah, ini agak menyeberang nih pemirsa. Ada satu tanda tanya nih. Kenapa tuh Pak dari bahasa Inggris lalu ke seni? Mungkin nanti sih kita bahas. Oke. Aku mau tanya dulu, sejak kapan tertarik sama seni rupa ini? Oh, saya kalau seni rupa terutama melukis itu sebenarnya dari kecil sih. Dari SD itu saya sudah suka membuat lukisan-lukisan wayang kulit, kemudian saya pahat. Dari kertas itu dipahat pakai pisau seadanya lah, pisau dapur, kadang pakai paku dikepengkan begitu. Gitu ya Pak ya. Itu memang keluarga basicnya seniman semua atau gimana? Tidak, kalau seniman semua sih enggak juga. Tapi mungkin dari bapak saya, tapi beda-beda seninya. Oh, beda-beda gitu, seninya. Oke. Bapak saya malah justru di seni suara dan musik. Dia musik. Pemain gitar gambus, penyanyi juga. Walaupun kelasnya cuma kelas kampung gitu kan, nggak pernah tenar gitu kan. Tapi sempat punya grup musik gambus namanya kalau zaman dulu itu. Tapi anaknya nggak ada tuh yang meneruskan di musik atau ini, semuanya ngambang turun ke saya cuma malah lain, saya di bidang seni rupa gitu. Iya, seni juga tapi beda seninya ya Pak ya. Satu musik, yang ini seni rupa. Dan anak saya beda-beda gimana? Yang satu dia tetap seni, yang perempuan ke seni tari, yang laki-laki tadinya seni rupa juga, melukis juga sedikit waktu kecil, itu bagus lukisannya. Cuma begitu udah remaja dia malah lari ke video. Lari ke video dia sukanya, jadi masih karena sesuai zaman kali ya. Iya. Karena itu pengaruh kemajuan digital tadi, teknologi pakai HP gawe gitu. Dari SMP kok lain nih, malah jarang melukis pakai kertas, dia pakai HP, kemudian malah lari ke videografi, edit video pendek gitu. Terserahlah, yang penting maju gitu aja. Nggak dibatasin ya Pak ya, pokoknya maju aja terus. Yang penting itu hobi itu dia suka dan positif. Benar. Gitu. Yang penting suka dan positif. Ya Pak ya. Iya. Insya Allah aman lah. Gitu ya Pak ya. Iya. Sekarang kegiatan Bapak sehari-hari apa Pak?
Sehari-hari saya bekerja, kebetulan juga saya ASN di Taman Budaya. Nah, dan tugas saya di situ juga pembinaan seni rupa untuk seluruh Bengkulu gitu kan. Nah, dan saya juga otomatis akan bergabung dengan kawan-kawan seniman semua gitu. Pasti. Bengkulu, gitu. Itu biasanya seniman tuh akan awet muda tuh Pak, karena Iya. tersalurkan semuanya happy terus. Ini ada semacam terapi gitu di Iya. dalam kesenian itu, ada terapi sehingga apa namanya untuk pengobatan ya, walaupun tidak sampai ke dokter dengan seni itu sendiri, hatinya menjadi damai, akhirnya penyakit pun Minggat. lama-lama hilang begitu. Dia nggak Pak. berani begitu. Iya. Itu kita bahas mengenai pendidikan tadi nih Pak. Nah. Kenapa dari bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris yang kita taunya biasanya jadi guru gitu Ya. kan. Sekarang jadi guru juga sih Bapak, guru seni tapi ya. Guru seni. Nah, kenapa bisa tuh nyebrang ke seni? Itu saya dulu juga nggak tahu kenapa kok saya kerjanya di instansi yang mengelola bidang seni begitu. Karena waktu itu saya pengennya juga jadi guru sih, sesuai dengan pendidikan. Iya. Ternyata saya diambil atau dipanggil untuk bekerja di instansi itu. Saya tanya ke pimpinan waktu, ceritanya gimana? Iya, Kok itu saya dia. bisa mesin? Iya. Saya bertanya sendiri ke pimpinan saya waktu itu kan. Kok bisa? Kok bisa saya itu dipilih untuk bekerja di sini gitu kan? Sebenarnya yang dibutuhkan itu stratanya lebih tinggi, tapi nggak ada yang daftar, posisi itu kosong. Oh, Nah, gitu. terus laporan ke pimpinan lebih tinggi lagi, ini gimana posisi kosong padahal butuh gitu kan? Terus ya udah, itu ada kandidat banyak tuh, silakan pilih gitu kan. Setelah diseleksi, saya pilih Anda katanya. Karena apa? Di CV saya itu bidang seni saya ada, masuk iya. diakui bidang seninya gitu. Di situ waktu itu memang seni musik sedikit saya bisa main. Terus olahraga saya juga punya satu cabang olahraga. Apa bisa tuh, Pak? Tenis meja saya bisa Wow, gitu. tenis meja, oke. Ya. Terus apa namanya di bidang seni saya dulu waktu sebelum ke Bengkulu gitu kan, saya sudah pernah buat karya di dinding relief gitu kan. Bahkan berangkat ke Bengkulu biayanya dari buat relief itu. Oh, relief. Oh, sekarang- Relief oh, iya, yang tahu. di dinding gitu. Dinding, ya. Ah. Yang dia bentuknya nggak rata tapi cantik gitu ya, Pak ya? Dia dibuat bentuk-bentuknya di relief itu. Saya buat itu di satu sekolah induk gitu kan waktu itu. Dan di sekolah lain juga ada yang saya buat itu dengan cerita pewayangan gitu kan. Oh, ada ceritanya. Ada ceritanya gitu ya, di Mas. situ, Jadi ada nggak ceritanya. asal buat Nggak asal aja buat gitu ya. gitu. Kemudian yang di SD Induk itu ceritanya ada pendidikan perjuangan seorang ibu sebagai pendidik, dengan gambarnya seorang ibu yang gandeng anaknya pulang dari perigi itu di daerah bukit dengan alam perbukitan di belakangnya, sawah-sawah. Macam-macam berarti ya idenya ya, Pak ya? Iya. Itu ide-ide yang seperti itu dapatnya dari mana tuh, Pak? Atau ngalir aja? Kadang ide utamanya kadang diminta dari pihak yang pihak sekolah waktu itu ya, dengan apa namanya diskusi gitu, bagusnya gimana ini sesuaikan dengan misi pendidikan. Oh, ada diskusinya dulu. Ada diskusinya Jadi, dulu, Bapak ketemu tinggal bikin begini iya. ya, oke lah bikin gitu kan. Langsung sikat Langsung. gitu ya. Itu kalau mau melukis di dinding gitu, Pak, itu ada sketsanya dulu di kertas dulu gitu atau langsung di dinding? Kadang ada juga sih yang pakai, rata-rata itu pakai sketsa dulu. Artinya apa? Kira-kira begini. Nah, walaupun coretan itu gambaran global saja. Iya. Biasanya itu seniman juga nggak langsung. Biasanya kalau nggak coret di kertas, kadang-kadang di atas tanah itu kayak ginilah kira-kira. Di atas tanah? Gitu. Itu gimana? Oh, Sketch- jelasin awalnya aja dulu gitu ya. Sketch awal kira-kira kayak gini, nanti warnanya ini
Itu. Kalau nggak ada kertas, kalau ada kertas ya coret kertas gitu kan. Karena kan cepet hilang dia. Karena sketch itu kan adalah penggambaran awal globalnya begitu kan. Dari sketsa atau gambaran awalnya itu bakal begini. Nah itu nanti jadinya akan seperti apa itu akan di tempat yang bakal dilukis tadi, apa itu media dinding atau kanvas atau kain lebar atau kayak baliho gitu kan. Oke. Baik Bapak, kita break sebentar ya Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.